Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 9 mata kuliah Statika Tes C yang beranggotakan yang pertama dari Rizky Aulia dengan NIM 240404053, Sultan Solahuddin dengan NIM 240404067, Ratnesma P. Pardosi dengan NIM 240404144, dan saya sendiri, Jeffrey Almahdi dengan NIM 240404146. Yang dimana materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Perjanjian tanda. Gaya-gaya batang pada struktur rangka dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama adalah gaya yang bekerja menuju titik buhul, ketekan dan menghasilkan negatif. Yang kedua adalah gaya yang bekerja menjauhi titik buhul, menghasilkan tarik dan menghasilkan positif. Dalam perhitungan gaya-gaya batang, digunakan dua persamaan keseimbangan, yaitu sigma F X dan sigma Fy, di mana dapat diasumsikan bahwa gaya horizontal X ke kanan bernilai plus dan gaya vertikal Y ke atas bernilai plus. Yang kedua adalah metode titik buhul. Metode ini digunakan jika ingin mengetahui gaya salah satu batang dengan cepat. Misalnya, untuk mengontrol hasil perhitungan menggunakan metode lain. Bila dalam metode keseimbangan titik buhul hanya menggunakan dua persamaan keseimbangan, maka dalam metode ini menggunakan tiga persamaan keseimbangan, yaitu sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Kemudian langkah penyelesaian yang pertama, titik buhul atau join yang ditinjau hanya memiliki maksimal dua batang yang belum diketahui. Dan yang kedua, jika jenis batang belum diketahui, asumsikan batang sebagai batang tarik. Jika hasil perhitungan bernilai positif, maka arah pemisalan gaya sudah benar. Namun jika hasil perhitungan menunjukkan nilai negatif, maka arah pemisalan gaya harus diubah. Arah gaya batang menjauh titik buhul sama dengan negatif, kemudian batang tarik positif, dan arah gaya batang menuju titik buhul hasil negatif, kemudian batang tekannya negatif. Yang ketiga, suatu elemen atau batang hanya boleh memiliki satu sifat, atau batang tarik atau batang tekan, untuk setiap titik buhul yang dipengaruhinya. Yang metode kedua adalah metode potongan atau metode Ritter. Metode ini digunakan jika ingin mengetahui gaya salah satu batang dengan cepat, mengontrol hasil. Misalnya untuk mengontrol hasil perhitungan menggunakan metode lain. Bila dalam metode keseimbangan titik buhul hanya menggunakan dua persamaan keseimbangan, maka dalam metode ini menggunakan tiga persamaan keseimbangan, yaitu sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Langkah penyelesaiannya yang pertama menentukan gaya-gaya reaksi pada tumpuan, yang kedua buat potongan yang melalui elemen yang akan dicari nilai gayanya, dan yang ketiga menggambarkan diagram untuk tiap potongan. Dan yang keempat meninjau setiap batang yang belum diketahui agar berada dalam keseimbangan sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sultan Salahuddin. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan metode titik buhul. Nah, pertama kita akan menghitung reaksi perletakannya. Sigma MB sama dengan 0. RAV dengan jarak 2 ditinjau dari B dengan jarak 12 kurang P1 kali 12 kurang P2 kali 9 kurang P3 kali 6 dan kurang P4 kali 3 sama dengan 0, di mana RAV hasilnya adalah 35 kilonewton dan reaksi perletakan M sigma MA sama dengan 0, di mana negatif RBV kali 12 tambah P5 tambah kali 12 tambah P4 kali 9 dan tambah P3 kali 6 dan tambah P2 kali 3, di mana sama dengan 0, di mana RBV bernilai 35 kilonewton. Dan kemudian reaksi
kontrol, sigma V sama dengan 0, RAV ditambah RBV kurang P1 kurang P2 kurang P2 kurang P3 kurang P4 kurang P5 sama dengan 0. Hasilnya 0 sama dengan 0, dan untuk kontrol sudah pas. Selanjutnya kita akan menghitung gaya-gaya batang pada titik buhul A. Sigma Y sama dengan 0, di mana RAV kurang P1 tambah D1 sin alfa sama dengan 0. 35 kurang 10 tambah D1 kali 0,8 sama dengan 0. D1 kali 0,8 kurang 25 sama dengan 0. D1 sama dengan 25 per 8. D1 nilainya negatif 31,25 kN, di mana ini adalah tekan. Dan untuk sigma X sama dengan 0, B1 tambah D1 cos alfa sama dengan 0. B1 sama dengan min 31,25 kali 0,6 sama dengan 0. B1 kurang 18,75 sama dengan 0. Di mana nilai B1 sama dengan 18,75 kN. Yang dimana ini adalah daya tarik. Kemudian kita akan menghitung gaya di titik buhul C. Sigma Y sama dengan 0, di mana negatif P1 kurang V1 kurang D1 kali sin alfa sama dengan 0. 10 kurang V1 kurang negatif 31,25 kali 0,8 sama dengan 0. V1 nilainya adalah 10 kN, di mana ini adalah gaya tarik. Kemudian untuk sigma X sama dengan 0, A1 kurang D1 cos alfa sama dengan 0, A1 kurang negatif 31,25 kali 0,6 sama dengan 0, A1 tambah 18,75 sama dengan 0, di mana A1 sama dengan negatif 18,75 kN. Ini adalah gaya tekan. Selanjutnya titik buhul F sama dengan sigma Y sama dengan 0, D2 kali sin alfa tambah V1 sama dengan 0, D2 kali 0,8 tambah 10 sama dengan 0, D2 sama dengan negatif 10 per 0,8, di mana nilai D2 adalah negatif 12,5 kN. Ini adalah gaya tarik. Untuk sigma X sama dengan 0, D2 kali cos alfa tambah B2 kurang B1 sama dengan 0. Negatif 12,5 kali 0,6 tambah B2 kurang 18,75 sama dengan 0. B2 nilainya adalah 26,25 kN. Ini adalah gaya tarik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rizky Aulia. Kemudian yaitu kita meninjau titik buhul B, di mana sigma Y sama dengan 0, V2 sama dengan 0. Sigma X sama dengan 0, minus B2 tambah B3 sama dengan 0, B3 dikurang 11,25 sama dengan 0, B3 sama dengan 11,25 kN, yaitu batang tarik. Kemudian yaitu di titik buhul D, di mana sigma Y sama dengan 0, minus P3 dikurang V2 dikurang D2 sin alfa dikurang D3 sin alfa sama dengan 0. Minus 20 dikurang 0 kurang 12,5 kali 0,8 dikurang D3 kali 0,8 sama dengan 0. D3 kali 0,8 kurang 20 dikurang 10 sama dengan 0. D3 sama dengan 10 dibagi 0,8. D3 sama dengan 12,5 kN, yaitu batang tarik. Kemudian yaitu sigma X sama dengan 0, A2 ditambah D3 cos alfa dikurang A1 dikurang D2 cos alfa sama dengan 0, A2 ditambah 12,5 dikali 0,6 dikurang minus 18,75 dikurang 12,5 dikali 0,6 sama dengan 0. A2 ditambah 12 A2 ditambah 18,75 sama dengan 0,
A2 sama dengan minus 18,75 kilonewton, yaitu batang tekan. Kemudian yaitu rekapitulasi gaya-gaya batang. Karena struktur dan beban simetris, maka perhitungan cukup dilakukan setengah saja. Gaya-gaya batang pada struktur di samping adalah sebagai berikut. Join A sama dengan join B, di mana batang B1 sama dengan batang B4 memiliki gaya yaitu 18,75 kilonewton, yaitu batang tarik. Batang D1 sama dengan batang D4 memiliki gaya minus 31,25 kilonewton, yaitu batang tekan. Join C sama dengan join E, mana batang A1 sama dengan batang A2 sama dengan minus 18,75 kilonewton, yaitu batang tekan. Batang V1 sama dengan batang V3 memiliki gaya 10 kilonewton, yaitu batang tarik. Kemudian join F sama kemudian join G memiliki batang B2 sama dengan batang B3 memiliki gaya 26,25 kilonewton, yaitu batang tarik. Dan yang terakhir yaitu join D memiliki nomor elemen memiliki batang V2 dan memiliki gaya 0. Kemudian yaitu metode Ritter. Yang pertama yaitu menentukan gaya reaksi pada tumpuannya. Yang pertama yaitu sigma MB sama dengan 0, di mana RAV dikali jaraknya yaitu 12 dikurang P1 kali 12 dikurang P2 kali 9 dikurang P3 kali 6 dan dikurang P4 kali 3 sama dengan 0, di mana RAV-nya yaitu 35 kilonewton. Berikutnya yaitu sigma MA sama dengan 0, di mana minus V dikali jaraknya yaitu 12 ditambah kali 12 ditambah 4 dikali 9 ditambah P3 dikali 6 dan ditambah P2 dikali 3 sama dengan 0, di mana RBV sama dengan 35 kilonewton. Berikutnya yaitu kontrol sigma V sama dengan 0, RAV tambah RBV dikurang P1 dikurang P2 dikurang P3 dikurang P4 dikurang P5 sama dengan 0, di mana gayanya adalah 0, berarti oke. Kemudian akan dijelaskan oleh Sultan Solahuddin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan gaya-gaya batangnya untuk metode Ritter. Yang pertama yaitu potongan 1-1. Baik, di sini akan menggunakan sigma MC sama dengan 0, di mana RAP-nya itu dikali 3 dikurang P1 dikali 3 kurang B1 kali 4 sama dengan 0. 35 dikali 3 dikurang 10 dikali 3 kurang B1 kali 4 sama dengan 0. Kemudian 75 dikurang B1 kali 4 sama dengan 0. B1-nya sama dengan 75 per 4 yaitu 18,75 kilonewton. Di mana ini adalah batang tarik. Kemudian sigma MF-nya sama dengan 0. Di mana RAP dikali 3 dikurang P1 kali 3 tambah D1 kali sin alfa dikali 3 sama dengan 0. 35 kali 3 kurang 10 kali 3 tambah D1 kali 0,8 kali 3 sama dengan 0. 75 tambah D1 kali 2,4 sama dengan 0. Kemudian D1-nya yaitu sama dengan min 75,2,4 min 75 per 2,4 yaitu min 31,25 kilonewton, di mana ini adalah batang tekan. Kemudian untuk potongan 22 menggunakan sigma MF dan sigma MA, di mana sigma MF-nya sama dengan 0, RAP dikali 3 dikurang P1 kali 3 dikurang A1 kali 4 sama dengan 0, 35 kali 3 dikurang 10 kali 3 dikurang A1 kali 4 sama dengan 0, 75 tambah A1 kali 4 sama dengan 0, yang dimana A1-nya sama dengan min 75 per 4,
yaitu min 18,75 kN, di mana ini adalah batang tekan. Kemudian sigma MA sama dengan 0, di mana A1 kali 4 tambah P2 kali 3 tambah P1 kali 3 sama dengan 0. Kemudian min 18,75 kali 4 kurang 15 kali 3 dikurang 4 dikurang P1 kali 3 sama dengan 0. Yaitu min 30 tambah P1 kali 3 sama dengan 0, di mana P1-nya yaitu sama dengan 30/3 sama dengan 10 kN, di mana ini adalah batang tarik. Kemudian untuk potongan 3.3, menggunakan sigma MD sama dengan 0 dan sigma MA sama dengan 0. Sigma MD-nya yaitu sama dengan 0 RAV kali 6 kurang P1 kali 6 kurang P2 dikali 3 kurang B2 dikali 4 sama dengan 0. 35 dikali 6 kurang 10 kali 6 dikurang 15 kali 3 kurang B2 kali 4 sama dengan 0. 105 ditambah B2 dikali 4 sama dengan 0. B2-nya sama dengan 105/4, yaitu 26,25 kN, di mana ini adalah batang tarik. Kemudian sigma MA sama dengan 0, A1 dikali 4 tambah P2 dikali 3 tambah D2 sin alfa dikali 3 sama dengan 0. Min 18,75 dikali 4 ditambah 15 kali 3 dikurang D2 dikali 0,8 kali 3 sama dengan 0. Min 30 dikurang D2 dikali 2,4 sama dengan 0, di mana D2-nya sama dengan min 30/2,4, yaitu min 12,5 kN, di mana ini adalah batang tekan. Selanjutnya untuk potongan 4.44, menggunakan sigma MA sama dengan 0, di mana A1 dikali 4 tambah P2 dikali 3 dikurang D2 sin alfa dikali 3 tambah V2 dikali 6 sama dengan 0. Min 18,75 dikali 4 tambah 15 kali 3 dikurang min 12,5 kali 0,8 dikali 3 tambah V2 dikali 6 sama dengan 0. Min 75 ditambah 4 tambah 30 ditambah V2 dikali 4 sama dengan 0, di mana V2-nya yaitu 0,4 sama dengan 0 kN. Untuk rekapitulasi gaya-gaya batangnya, karena struktur dan beban simetris, maka perhitungan cukup dilakukan setengah saja. Gaya-gaya batang pada struktur di samping adalah sebagai berikut. Untuk batang B1 itu sama dengan batang B4 dengan gayanya 18,75 kN, yaitu batang tarik. Untuk batang D1 sama dengan batang D4, yaitu gayanya min 31,25 kN yang bersifat batang tekan. Kemudian untuk batang A1 itu sama dengan batang A2 dengan gayanya yaitu min 18,75 kN, di mana adalah batang tekan. Kemudian untuk batang V1 sama dengan V3 bernilai gaya 10 kN, di mana ini adalah batang tarik. Kemudian untuk batang D2 sama dengan batang D3 yang nilainya min 12,5 kN, yaitu dengan sifat batang tekan. Kemudian untuk batang B2 sama nilainya dengan batang B3, yaitu 26,25 kN, di mana ini adalah batang tarik. Dan yang untuk batang terakhir yaitu V2, gayanya adalah 0 kN. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Jeffrey. Oke, terima kasih. Setelah melihat eh, penjelasan dari teman-teman saya, di sini adalah perbandingan antara metode Tikbuhul dengan metode Ritter. Dapat kita lihat pada tabel, tidak ada perbedaan sama sekali. Bisa dilihat pada join A sama dengan B, nomor elemennya B1 sama B4, gayanya 18,75 dan batangnya merupakan batang tarik. Sama dengan tabel di sebelahnya, join A, B, nomor elemen B1 sama dengan B4, gayanya 18,75 dan merupakan batang tarik. Begitu terus sampai ke bawah. Jadi dapat kita simpulkan dari tabel ini tidak perlu keraguan lagi soal hasilnya karena udah pasti akurat. Oke,
selanjutnya. Next slide. Oke, karena telah berakhirnya PPT tadi, maka berakhir pula lah presentasi kami. Jika ada kesalahan kata dan ucapan, kami mohon maaf. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.